sukanya warung barunya nih, Oh gimana iya, nih mungkin? Songeseng by Mami Nunung yang ada di Solo. Terima kasih ucapannya. Alhamdulillah sih lancar ya, nggak ada kendala apa-apa. Pokoknya ya doain aja semoga lancar seterusnya gitu. Tapi melihat bisa dibilang melihat proses Mami berjualan dari kedai kecil di rumah dan sekarang punya toko sendiri nih. Seneng lah dari di depan rumah cuman kecil gitu, sekarang udah ada tempat terus dan bisa membuat mereka yang makan yang datang di tempat saya itu nyaman ya, dengan parkirnya, dengan tempat duduknya, terus yang jelas dengan masakannya pastinya. Alhamdulillah antusias banget ya dan rame banget gitu, alhamdulillah. Nih boleh tahu nggak sih kenapa bukanya tuh harus di Solo? Ya karena memang apa ya, sementara ini kan aku masih mundar-mandir ya, kan aku kalau mau buka di Jakarta aku lihat dulu, cek ombak di Solo dulu deh gitu ya, karena di Solo dulu bagaimana perkembangannya ya. Kalau nanti memang kalau di Solo baik, bagus dan banyak, memang bukan orang Solo aja ya ini ya, aku mengharap juga yang dari luar kota. Kemarin juga udah banyak banget yang dari Surabaya, dari Madiun, dari apa-apa, memang mereka kebetulan lewat mampir. Banyak juga yang tujuannya memang ke warung saya gitu. Nanti kalau memang alhamdulillah doain aja, kalau memang saya mesti harus buka di Jakarta, pasti saya akan buka di Jakarta. Mungkin untuk awal pertama kali buka nih, Min, itu laku habis semua atau gimana? Habis terus sampai sekarang, habis terus. Dari mulai masakan Jawa Timuran sampai yang Jawa-Jawa habis terus. Alhamdulillah habis terus. Sempat ke Cita-cita nggak sih dari dulu tuh pengen jualan? Saya memang cita-cita dari dulu, cuman karena dulu kan masih banyak banget ya pekerjaan gitu kan. Sekarang kan juga lagi nggak ada reguler, jadi pekerjaannya juga masih bintang tamu. Jadi banyak banget waktu yang kosong ya. Jadi kenapa saya mesti harus diem? Saya kan punya keluarga, punya saudara yang bisa masak. Terus saya sendiri juga seneng masak ya gitu, dan memang resep-resep masak dari saya semua gitu ya. Terus jadi kalau saya pulang gini saya udah bikin bumbu-bumbu dulu gitu ya. Mereka sehari, 2 hari, 3 hari kan udah tahu ya kan, banyak tenaga juga kan gitu loh. Jadi ya alhamdulillah lancar dan alhamdulillah habis terus sih. Ya mudah-mudahan seterusnya gitu terus ya. Nih, Gitu. terharu kemarin Iya, Raffi itu banyak banget bantu saya, bukan hanya pas saya dagang aja. Dan Raffi selalu masih support sampai sekarang ya. Sampai sekarang Raffi itu selalu, pokoknya yang penting Raffi itu maunya aku tuh sehat. Aku nggak boleh banyak pikiran gitu. Jadi ya dari supportnya Raffi itu luar biasa banget deh. Yang menjadikan aku semangat gitu nih. Ya udahlah, ini pas pada waktunya ya. Jadi pas aku juga waktunya banyak. Terus Raffi juga. Jadi ya memang semuanya mungkin udah diatur ya, udah ada yang ngatur. Ya pas waktunya gitu ya ayo gitu. Banyak sih, Ruben, Irfan Hakim juga pada bantulah gitulah gitu ya. jasa dan peran AA berarti besar banget. Banget, waduh, Raffi itu udah dari mulai aku sakit sampai sekarang aku buka warung. Dan ya Raffi banyak banget sih yang dibantu Raffi, bukan hanya aku ya. Dan Raffi itu kalau bantu itu juga udah nggak milih-milih, nggak pernah milih siapa yang harus saya bantu ya. Selanjutnya siapa yang mesti dibantu Raffi pasti akan dibantu. Jadi nggak pernah milih-milih dan nggak ada pamrih apa-apa. Yang kita mungkin nggak tahu tentang Raffi Ahmad yang bantu Mami saat Mami susah. Maksudnya Yang kita nggak tahu mungkin yang lakuin, yang tidak terlihat di kamera mungkin. ada. Ya waktu sakit itu kan nggak ngomong apa-apa, cuman dari aku sendiri aja yang sebetulnya kan Raffi juga nggak kepingin dia aku ngomong kayak gini kan. Dari aku sendiri, aku selalu ya orang dibantu gimana sih mesti harus ngucapin terima kasih dong, hanya terima kasih dan doa buat Raffi kan pasti gitu selalu. Terharu banget deh, terharu, seneng, bangga deh gitu. Karena Raffi juga nggak yang setengah-setengah, bantu saya itu nggak setengah-setengah. Sampai detik ini masih dia selalu, pokoknya kalau ada apa-apa ngomong Raffi ya Mi gitu. Kenapa Mi kalau bicara soal itu sempat terharu Mami? Iyalah, sedih lah. Ya sebetulnya banyak teman-teman yang support saya, banyak banget. Banyak teman-teman yang support saya di kalangan public figure, artis-artis. Banyak banget yang support sama saya, cuman ya nanti lan tahu lah. Jadi punya semangat baru, harapan baru. Ya, semangat baru, harapan baru, dan ya mudah-mudahan dengan adanya saya buka warung ini nanti bisa berkembang kan. Saya juga
banyak bantu ini kan kayak tenaga kerja gitu kan, mereka kan butuh banyak banget yang butuh pekerjaan kan gitu, jadi banyak bantu orang juga, jadi emang pegawainya juga udah banyak banget gitu loh, karena ya di dapur aja, yang khusus di dapur ada 6 orang. Ini baru-baru aja udah hampir 15 orang lah, dan itu ada kemarin saudaraku bilang, Mbak ini kayaknya butuh tenaga lagi Mbak gitu udah Yang 15-an. pegawainya dari kerabat sendiri atau gimana? Enggak, dari orang luar semua. Mami kemarin juga pada saat Mami promosi di sosmed sempat ada salah fokus nih dengan ada foto Mami masa muda. Gimana nih Mi? Mungkin banyak juga yang salfok dengan wajah cantik Mami nih. Ya nanti itu masih umur berapa? 14 tahun ya kalau nggak salah. Itu kan banyak banget. Itu nanti di situ di rumah makan saya nanti ada foto-foto saya jadul-jadul zaman dulu. Ini lagi dibikin aja kan. Ya kenapa harus ada foto-foto jadul itu? Iya. Menampilkan konsep ini. Ya cuman gini. Kalau dulu Mami Nunung itu kan selalu menghibur orang dari TV ke TV bertahun-tahun. Sekarang Mami Nunung kepengen mengenyangkan orang. Nggak tahu lah judulnya apa, nggak ngerti lah. Itu nanti ya orang-orang yang bikin, pokoknya dia lagi nyetak pasti foto-foto jadul gitu. Kalau foto-foto sekarang buat apa gitu loh. Foto-foto yang zaman dulu, zaman saya masih umur 9 tahun, umur 14, yang kayak kemarin itu ada yang masih tahap-tahap merangkak. Jadi selain gitu. pengunjung bisa makan, sekalian bisa ngeliat-liat gitu ya. Iya, Sebagai kenangan juga. Iya. Museum. Enggak museum, ditaruh di situ aja nanti gitu. Iya. Nanti orang kan nunggu kan ini pas umur 14 tahun, ini umur 9 tahun, ini umur berapa? 11, 12 gitu kan. Prosesnya udah berapa persen? Udah mau jadi lagi pada dicetak. Kalau boleh tahu biaya yang dikeluarin buat biaya keluarin itu. Udah banyak banget. Enggak apa ya? Enggak, emang bener-bener dari nol gitu loh, dari nol, jadi memang belum punya apa-apa gitu loh. Udah di Raffi itu udah mikirin tempatnya, ya udah karena udah ada tempatnya kan, baru kan ngisinya kan gitu ya, memang banyak banget gitu loh, aduh. Kisaran nih kalau ngeluarin uang. Wah banyak, udah ratusan. Iya. Gitu karena memang nggak punya apa, mesti harus beli freezer, kulkas yang gede, kulkas minuman, terus bikin talaskop, banyak banget perintilan. Jadi di luar aku pikir buka warung sederhana kayak gini tuh nggak yang kayak gini, ternyata ini udah restoran ini. Aku pikir kan kemarin cuma warung-warung yang ini mah udah restorannya. Ya alhamdulillah sih. Tapi sampai sekarang masih sering hunting untuk referensi makanan juga yang iya aku ngupload. Jadi besok mau masak apa gitu kan. Jadi kan kalau masakan Jawa Timuran tuh kayak rujak cingur, terus ada lotek, ada tahu tek, ada gado-gado. Itu yang itu juga habis terus itu. Terus ada somainya juga somai sultan. Pokoknya makanan yang di tempat saya tuh rasa sultan semua. Tapi untuk harganya terjangkau, menengah ke bawah, terjangkau sekali ya. Saya kan memang tadinya memang warung kayak warung Jawa, bukan yang restoran yang apa, ternyata gede juga ya biayanya gitu. Tapi dari sini jadi nggak mikir nggak sih, misalnya kan kalau dunia entertain kadang ada calling. Iya. Sekarang tuh lebih tenang karena ada pemasukan. Ya, jadi ya ginilah, mempersiapkan diri aja gitu loh, karena ya tapi alhamdulillah sih sebetulnya untuk syuting saya masih aktif ya. Kalau kayak gini tuh masih sampai tanggal 20 itu saya masih syuting terus. Jadi masih tiap minggu pasti ada 2-3 itu ada. Kan sekarang juga banyak podcast kan, terus syutingan bintang tamu itu pasti terus masih ada. Jadi sebetulnya saya kayak gini nih ninggalin warung saya kemarin juga masih berat ya, bisa nungguin 1 minggu waktu pembukaan. Sabtu Minggu saya harus pulangnya, Sabtu itu pembukaan, Minggu udah saya tinggal. Jadi ya mantau terus ada. Terus kebetulan kan ini sama anak saya suruh pasang CCTV ya, jadi bisa mantau yang kerja gitu. Jadi sebetulnya saya masih pingin banget di sana, saya masih kepingin banget ketemu mereka yang makan-makan, mau minta masukan. Kalau untuk keluarga saya kan nggak berani yang ngomong gitu. Kalau saya kan pasti berani. Kemarin aja Sabtu itu saya Sabtu terus Minggu malam kan, karena pulang kan di situ jam 9 sampai jam 4 saya di situ. Saya minta masukan apa yang kurang, tolong dikasih tahu. Mungkin nanti saya akan bisa memperbaiki gitu. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau orang makan
kan habis enggak ya piringnya, oh habis bersih gitu, jadi lega gitu. So, ada yang datang lagi sampai datang lagi gitu. Ya alhamdulillah lah. Tapi dari lebih lega dan tenang maksudnya. Iya sekarang ya gitu. Kalau ataupun memang lagi sepi nggak ada syuting gitu, ya udah saya pasti pulang ke Solo. Saya masih ada hiburan di Tapi situ. dari hasil rumah makan sendiri nih, mungkin dalam sehari omsetnya bisa berapa? Lumayan sih, lumayan gede. Oh, lumayan gede. Lumayan gede. Sampai udah ada yang dibeli apa gitu ngambil dari hasil. Belum sih. Ini kan baru hari Sabtu, jadi kan memang belum ute gitu. Saya mau lihat dalam 1 bulan bagaimana perkembangan. Jadi kalau untuk belanja masih uang pribadi dulu, kan gitu. Jadi masih disimpan dulu uang dari. Iya masih disimpan dulu, dilihat dulu nanti perkembangan gitu kan. Jadi sebulan aja saya lihat gimana, terus nanti sistemnya gimana. Kalau untuk gaji kan saya udah tahu semua gitu. Tapi untuk sementara ini memang dari duit pribadi dulu. Nih, tapi kondisi gimana kan gak boleh capek juga. Ya aku kan nggak capek, di situ kan duduk ngobrol, capeknya di mana? Yang penting bumbu udah mami bikin. Ya udah deh. Pokoknya masak ini bumbunya ini ya kan ada freezer, ada kulkas gede kan, bumbu udah ada semua gitu. Ini update kondisi mungkin saat ini seperti apa nih? Update kondisi kemarin kan waktu dulu pernah tanam mata ya. Lensa mata, karena memang ada katarak dalam. Jadi kalau katarak dalam itu lensa matanya harus diganti karena lensa yang sesungguhnya udah nggak bisa, jadi udah dihancurkan terus diganti lensa baru. Operasi, jadi memang operasi. Alhamdulillah sih lancar, sekarang udah bisa lihat semua, udah bisa. Kacamata min atau Minusnya kemarin ketahuan 10 ya. Aku malah nggak tahu, jadi pas operasi ketahuan ini udah minus 10 loh Mbak Nunung ini. Makanya kan aku sering kesandung, sering jatuh, sering apa itu kenapa ya mataku ya? Aku kan bingung, kan nggak tahu kalau yang satu udah nggak bisa ngelihat sama sekali. Karena di sini masih bisa lihat, lama-lama kan terganggu, kalah kan, lama-lama sini kalah. Terus aku ganti kacamata deh, mungkin ini minku tambah. Ganti kacamata kok nggak ada ngaruh-ngaruhnya ya. Terus aku di rumah buka nutup ini, oh jelas ini. Apa? Kok nggak lihat sama sekali yang sini ya? Baru tahu. Jadi waktu ditanya dokter, Manung itu udah berapa lama nggak ngelihat? Aku nggak ngerti dok, udah berapa lama gitu. Yang minnya juga udah 10. tapi Sekarang saya enggak. Sekarang tinggal 3 habis operasi kemarin. untuk melihat tapi udah bisa Udah jelas kan udah diganti. Lensa matanya udah diganti baru. ada pantangan nggak sih maksudnya? Enggak, ditetes aja, ditetes. Kenapa sih, Mi, maksudnya? Artinya kenapa gitu? Ya katarak itu kan faktor usia. Cuman kalau katarak keluar itu kan di laser sebentar 5 menit aja udah 15 menit terus selesai. Aku operasi total, dibius total. Karena harus ganti, kebetulan retinaku juga terganggu, retinanya agak bengkak. Jadi ada 2 operasi gitu. Tapi sekarang udah Udah bisa lihat jelas semua nih, udah bisa lihat jelas. Kemarin udah nggak ngerti sama sekali. tapi dari kondisi fisik badan gimana? Mi? Alhamdulillah baik, sehat ya seperti yang kalian lihat. Tetap syuting, kemarin syuting, ini masih syuting aja deh. Mami soal operasi kista katanya. Walah kista itu udah berapa puluh tahun yang lalu. Itu 2014 ya Mi ya? 2014 kista sama ambil kandungan ya. Kandungan sama kista udah diangkat. Sebelah mana kista? Semua kista dulu kan sempat membesar kan. Terus langsung kalau Mbak, ini kalau kandungannya nggak diangkat mereka akan tumbuh lagi. Ya kalau melihat usia aku kan nggak mungkin aku mau hamil lagi kan. Kalau orang kan pasti mempertahankan kandungan, kalau yang muda-muda kistanya diambil kan dia masih pengen hamil. Kalau aku kan nggak mungkin. Jadi ya udah ambil aja sekalian, jadi operasi ambil kista, miom sama kandungan. Jadi operasi besar. Saat ini kondisi gimana? Gak apa-apa, biasa-biasa aja. Sampai sekarang nggak ada keluhan, nggak ada apa-apa, lancar-lancar Kalau ke aja. dokter nggak Mi mungkin untuk info? Enggak. Kalau untuk yang kista apa itu enggak. Kalau yang cancer masih sih konsultasi sama dokter masih. Gimana kalau kanker? Alhamdulillah sih nggak ada apa-apa, survive ya masih. Tapi ya tetap masih waspada karena cancer itu kalau masih 1, 2 sampai 3 tahun itu belum bisa dibilang survive ya. Kalau udah 5 tahun, 6 tahun nah itu baru. Tapi tetap aja waspada, hati-hati, jaga makanan, jaga kondisi, nggak boleh terlalu capek, nggak boleh terlalu stres, nggak boleh. Tampil dengan rambutnya sekarang. Ini tuh rambut amburadul belum bisa diapa-apain. Ya udah nggak apa-apa, yang penting tumbuh. Asli Mami ya? Ya, ini tumbuh rambut baru nih. Jadi tadinya segini kan kerebok tumbuhnya. Terus dipanjang gini terus ditipis-tipisin gitu, dihilangin, dilurusin. Sempet rontokan kemarin. Gua botak sampai 2 kali.
nyangka nggak maksudnya akhirnya bisa Ya kalau semangat baru kakakku kan kena cancer itu kan tumbuhnya kan juga lebat ya. lebat. Aku menyaksikan sendiri kakakku sendiri dan banyak banget orang yang habis kemo tuh biasanya rambutnya tumbuhnya lebih subur dari ya, karena mungkin ngaruh dari obat kemonya ya bikin tumbuh diganti dengan kesuburan. Harapan baru gitu ya. Iya. Mau diapain rambutnya rencana? Nggak tahu kata di salon belum bisa diapa-apain ini Mbak, udah biar gini dulu katanya. Tumbuh dulu. Yang penting tumbuh dulu, disehatin dulu kan. Kemarin kan agak kemayu sama itu pengen dia mau di bleaching, wah hancur nggak karu-karuan, ini diapain rambutnya belum apa-apa udah bleachingan Mau diwarnain berarti. Iya mau diwarnain di bleaching, aku tuh nggak ngerti bleaching itu gimana, ternyata rambutku hancur gitu. Nah makanya ini biar panjang dulu udah, biar itu ngilangin apa bekas bleachingannya dulu, nanti baru di model-model gimana gitu. Pengen dipanjangin. Berarti sekarang kalau tampil pakai rambut asli nggak? Asli udah nggak pakai wig, ya aslinya gini aja. Percaya diri dengan. Harus dong. Dah ya. Oke. Makasih Minta doanya semuanya. Mami untuk ada warung untuk Oh ya, buat penonton se-Indonesia, minta doanya ya. Semoga warungku diberi kelancaran, laris, pokoknya minta doanya aja ya dari semuanya yang nonton ya. Terima kasih. Amin. terus Ya, amin. Ya.